Bersama Indosatu kita bergerak maju. Halo Kak Saida, halo selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Wah, ini udah luar biasa ya, udah ada hampir 500. Ini sebentar lagi hampir 1000 nih. Biasa kelas kita ini kalau malam suka Amin. 1000 ya. Oke, jadi menyambut selamat datang Bapak Ibu teman-teman semua yang mungkin udah berkali-kali ikut kelas BOS atau mungkin yang bahkan pertama kali ikut. Ya perkenalkan tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Saida, terima kasih. Di kelas hari ini kita akan belajar, nama kelasnya adalah Business Opportunity Swanghor. Ya, kita akan melihat apa sih Swanghor ini, kemudian apa yang bisa apa hubungannya nih dengan generasi muda, ya kemudian Bapak Ibu yang mungkin punya anak muda, anak-anak kayak cucu atau keponakan atau siapapun. Nah, hari ini kita dan beberapa minggu ke depan kita akan terus informasikan gitu ya supaya anak-anak muda di Indonesia bisa bangkit. Oke, nah em, hari ini Bapak Ibu Daniel nggak sendirian. Tadi sudah ada moderator Kak Saida dan juga nanti akan ada Kak Vita selaku Diamond di Swanghor. Ya. Dan disclaimer, Daniel di sini tidak mengajari Bapak Ibu dan teman-teman karena pasti banyak yang jauh lebih berpengalaman, lebih hebat ya. Hari ini Daniel bersyukur punya kesempatan untuk bercerita. Ya, seperti apa yang kita lakukan di Swanghor, kita bercerita. Oke. Nah, ini sekilas gambaran singkat. Hari ini kita akan berkenalan untuk yang Bapak, Ibu, dan teman-teman yang pertama kali hadir. Kemudian akan bahas tentang mimpi versus realita. Ya, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan di masa-masa ini, gitu ya, dan bagaimana kita bisa memulai. Nah, inilah 4 poin utama dari em, Bos Brilliance Class hari ini. Oke, kita kenalan ya, Bapak Ibu teman-teman. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Kalau nggak sayang nggak cinta. Oke, jadi kelas hari ini itu adalah kelas yang kita buat untuk mengedukasi dan menolong setiap kita. Jadi tanpa terkecuali ya, berapapun usia kita, apa latar belakang kita gitu ya. Kemudian kita suku apa itu tanpa terkecuali. Jadi untuk setiap kita bisa hidup mandiri, terus menjawab tantangan finansial ya di zaman sekarang, kemudian menciptakan pensiun berkualitas sedini mungkin yang kita bisa. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Ketika Bapak Ibu mengenal bisnis ini, mengenal bisnis Wanghor, tidak ada kata terlambat. Kita semua bisa menciptakan pensiun berkualitas sedini mungkin dengan cara yang brilliant atau dengan cara yang cerdas dan sederhana gitu. Oke, di sini Bapak Ibu dan teman-teman gitu ya, kita pasti semua punya mimpi gitu ya, punya mimpi apa sih mimpi besar kita gitu ya kalau ditanya. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang masih pengen ya punya apa nih kira-kira mobil, kemudian rumah sendiri ya, mungkin mau traveling, jalan-jalan ke seluruh dunia gitu ya kalau ditanya mimpinya. Kemudian mau lanjut lagi nih Kak, oh aku simple banget, sederhana banget. Aku cuman mau lanjut kuliah ya, atau mungkin lanjut em, S1, S2 dan seterusnya. Ada yang punya mimpi menikah, atau mungkin sesederhana bisa menabung demi masa depan. Dan mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga mungkin ada yang sudah oh semuanya saya udah tercukupi gitu ya. Tapi saya punya cita-cita itu saya mau bantu sesama. Ya jadi punya impian sosial gitu ya membantu sekitar tapi belum tahu bagaimana caranya. Oke, dan pertanyaannya adalah di balik mimpi-mimpi kita itu berapa lama nih kita bisa mewujudkannya dalam waktu berapa lama gitu ya. Apakah 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun, 3 tahun, ya, atau ternyata setelah kita pertanyakan lagi ternyata belum terpikirkan, gitu ya. Nah ini hari inilah gitu ya kita berdoa supaya kelas hari ini tuh membuka jalan, membuka pikiran setiap kita supaya kita bisa nih menuju mimpi-mimpi besar kita. Ya karena setiap hal besar itu berawal dari mimpi. Oke. Nah, tapi pada realitanya, Bapak Ibu dan teman-teman, inilah yang kita hadapi. Ya, ini ada satu video yang benar-benar menyentuh aku juga. Kita saksikan sebentar ya, hanya 10 detik.
Oke, ini hanya gambaran singkat ya, Bapak Ibu dan teman-teman, apa yang terjadi di lapangan. Mungkin kita pikir, ah sekitar saya nggak kayak gitu ya. Tapi di sisi daerah-daerah yang lain gitu ya, ini sangat terjadi, Bapak Ibu. Atau mungkin di sini juga Bapak Ibu atau teman-teman juga mungkin mengalami atau menjadi satu bagian ya dari cuplikan ini gitu ya. Terjadi apa sih Bapak Ibu realitanya? Satu, krisis lapangan pekerjaan. Kemudian penghasilan yang tidak stabil gitu ya. Biaya hidup semakin tinggi dan realitanya apalagi tekanan sosial juga semakin nyata dan ini sangat-sangat dihadapi juga oleh generasi muda ya saat ini. Nah, kita mau nggak sih menolong generasi ini keluar ya dari tantangan ini? Oke, ini hanya sekilas aja supaya kita sama-sama membuka pikiran apa yang terjadi sebetulnya di lingkungan kita gitu ya. Pertama, terjadi krisis lapangan pekerjaan. Ya, kenapa bisa Bapak Ibu dan teman-teman? Karena tuntutan yang tidak realistis ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu maunya adalah misalnya baru lulus tapi sudah punya pengalaman 3 tahun ya, 5 tahun dan ada batas usia dan lain sebagainya ya. Ada tuntutan yang tidak realistis, persaingan yang sangat ketat gitu. Jadi kita seolah-olah harus bisa menjadi sesuatu dulu nih untuk bisa masuk ke marketplace. Ya, kemudian sekarang apa-apa udah diotomisasi atau diganti ya dari manusia jadi robot. Kemudian dari manusia jadi AI. Ya, sekarang sangat-sangat canggih gitu ya. Luar biasa. Dan kompetensi dan kebutuhan timpang. Jadi contoh ya, misalkan Daniel lulusannya apoteker, tapi ternyata yang dibutuhin di lapangan contohnya akuntansi dan sebagainya. Jadi lulusan tidak berbanding dengan kebutuhan. Terjadilah krisis lapangan kerja. Kemudian penghasilan tidak stabil ya. Kenapa bisa Bapak Ibu teman-teman? Karena sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Ya, jadi penghasilan kita ini anak-anak muda ini nggak stabil karena kita untuk dapat pekerjaan tetap aja sulit. Nah, yang kedua, kenapa Daniel ini garis merahi semuanya? Ya, hanya memiliki satu sumber income. Ya, cerita sedikit. Tahun lalu Daniel punya kesempatan untuk ke Australia. Ya, punya kalau ditanya enak gak Daniel di Australia gitu ya. Enak, enak banget gitu ya. Penghasilannya gimana, dolar dong ya? Iya, dolar. Ya, tapi hidup ini kita tidak pernah tahu ya. Nah, di awal tahun ketika balik ke Indonesia, ternyata ada satu kendala dan belum bisa kembali lagi ke Australia. Ya, ini bukan sesuatu yang Daniel rancangkan, ya, atau disengaja gitu ya, tapi ini terjadi. Nah, ketika sumber kenyamanan itu, sumber income itu terpaksa ya, terpaksa harus dihentikan. Bagaimana kita bisa membackup, ya bisa em, melanjutkan gitu ya pengeluaran-pengeluaran kita yang sudah ada sebelumnya, ya atau bahkan melanjutkan mimpi kita yang sudah kita bangun. Ya, kalau kita hanya mengandalkan satu sumber income saja, Bapak Ibu dan teman-teman di masa-masa ini, ya kita perlu membuka pikiran bahwa oh iya ya, kita perlu nih mencari sumber-sumber lainnya. Ya, sehingga ketika satu sumber ini tertutup, ada sumber-sumber lain yang bisa menopang kehidupan kita ya setiap bulannya bahkan setiap tahunnya. Kemudian kurang mempertimbangkan resiko. Ya, anak-anak zaman sekarang tuh hanya hidup untuk hari ini, hari depan kita pikirkan belakangan, gitu ya. Jadi em, itu ya kalau mempertimbangkan resiko. Kemudian apalagi bergantung pada bisnis yang labil. Oke, kita mau bangun bisnis sendiri, ya, tapi belum tahu bagaimana cara bangunnya. Kemudian butuh waktu untuk belajar, ya, punya passion berbisnis tapi tidak punya fasilitas. Ya, jadi bisnisnya tuh labil gitu. Di tahun pertama bisa jadi kita malah, aduh, nggak berkembang, tutup deh gitu ya. Dan ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu ya seperti yang terjadi saat ini. Ya bisa dikatakan kondisi ekonomi kita tuh sedang tidak menentu ya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kemudian biaya hidup tinggi. Nah, ini Daniel 100% percaya bahwa setiap kita di Zoom ini setuju bahwa biaya hidup semakin tinggi. Ya, kenaikan biaya kebutuhan dasar. Ini kita tidak berbicara tentang hidup yang mewah ya, Bapak Ibu dan teman-teman, tapi biaya dasar aja deh gitu ya untuk makan, berpakaian, kemudian punya tempat tinggal. Ya, itu tinggi. Ya, pasti semua setuju. Kemudian biaya pendidikan, ya banyak terjadi juga mungkin anak cucu kita atau keluarga kita gitu ya eh, tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, sedangkan marketplace itu membutuhkan.
ya. Kemudian perekonomian yang melemah, apalagi minim jaminan sosial, ya. Jadi kita hidup, kita bekerja, tapi kita tidak punya jaminan sosial. Nah, ini juga yang menyebabkan biaya hidup makin tinggi. Nah, ini adalah faktor terakhir, yaitu tekanan sosial. Ya, kenapa bisa ada tekanan sosial? Ya, kalau anak zaman sekarang yang muda-muda di Zoom ini pasti paham dengan kata FOMO, ya. FOMO itu artinya takut ketinggalan, gitu. Kita lihat media sosial, lihat Instagram, lihat TikTok, lihat Facebook, gitu ya. Ih, orang lain udah dapet ini, gitu ya. Orang lain tuh bisa loh kayak gini, gitu ya. Terus kita jadi merasa, aduh, aku bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kayak gitu. Jadi takut ya, punya ketakutan tertinggal dengan generasi atau teman-teman segenerasinya. Nah, tapi di sisi lain juga ada tindakan atau perilaku konsumtif. Jadi, suka mengkonsumsi sesuatu yang tidak diperlukan, gitu ya. Yang penting mau bisa dapat, yang penting mau bisa dapat, gitu ya. Konsumtif tapi tidak produktif. Jadi kita pakai sesuatu tapi tidak ada hasilnya, cuman untuk kesenangan diri sendiri ya. Nah, ini terjadi. Kemudian media sosial dan budaya flexing atau budaya menyombong-nyombongkan sesuatu itu terjadi juga ya. Kita lihat orang mungkin di Instagram tuh sepertinya semuanya baik, semuanya enak, gitu ya. Semuanya baik, semuanya enak, padahal yang ditampilin itu sebetulnya hanya sebagian kecil dari kesenangan-kesenangannya saja, gitu ya. Kemudian ekspektasi keluarga. Contoh misalkan kita lulusan S1 gitu ya. Belum lulus, mungkin keluarga udah tanya mau kerja apa, mau kerja di mana, gitu ya. Belum lagi kalau ke pertemuan-pertemuan pertemuan-pertemuan keluarga gitu ya, ditanya juga gitu kan, kalian kerja di mana, ngapain, mungkin ada ditanya gajinya berapa dan sebagainya, yaitu ekspektasi keluarga. Kemudian bahkan jadinya anak-anak muda zaman sekarang itu, bapak ibu dan teman-teman, itu kita punya tekanan terhadap diri sendiri gitu ya, yaitu harus sukses sebelum titik titik titik, sebelum 25 tahun, sebelum 30 tahun, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini adalah empat realita yang dihadapi loh oleh anak-anak muda zaman sekarang. Ya, jadi semoga kelas ini membuka nih ya, perawal apa introduksi ini atau perawalan ini membuka pikiran kita gitu bahwa ternyata ada ya terjadi hal-hal seperti ini gitu ya di generasi zaman sekarang gitu. Oke, terus pertanyaannya kalau gitu Daniel apa nih yang bisa dilakukan gitu ya? Pasti bertanya-tanya gitu ya. Nah, secara konvensional, Bapak Ibu dan teman-teman, kita bisa melakukan apa? Pertama, kita cari kerjaan full time. Ya walaupun susah, tapi kita bisa cari. Kemudian kalau full time udah ada tapi masih perlu pendapatan lain, mungkin kita cari part time. Ya Sabtu Minggu waktu libur kita pakai untuk kerja sampingan dan lain sebagainya. Ya atau mungkin jualan online. Ya jualan online kalau masih ada waktu terus punya talenta jualan online gitu ya. Semua ini bagus gak? Bagus ya. Bagus sekali. Jadi full time, part time jualan online, apapun talenta yang kita punya, kalau kita pakai itu bagus sekali. Ya, tetapi tetapi sayangnya tiga hal ini tidak semua orang bisa lakukan atau punya kesempatan yang sama. Ya, jadi mungkin di sisi lain ada yang cepat dapat kerjaan full time, di sisi lain tidak. Ya, ada yang sanggup tambah kerja part time, tapi ada juga yang tidak. Ya, jadi dengan gaji yang sekarang, gitu, terus kita nggak punya waktu lagi untuk tambah kerja part time. Tapi pengen punya income tambahan, gitu ya. Atau jualan online, gitu ya. Jualan online bagus bagus, tapi pada kenyataannya tidak semua orang juga bisa berjualan online. Tadi kita udah ngomongin tentang masalah, tantangan, gitu ya. Nah, kelas ini hadir untuk memberikan solusi yang brilian atau solusi yang cerdas supaya kita bisa melakukan sesuatu dari sesuatu yang sederhana, ya berdampak lewat hal yang sederhana sekali. Ya, di sini ayo kita buka. Sebelum mengetahui apa isi di dalamnya, kita buka mindset kita, ya kita jadikan pikiran kita tuh gelas yang kosong, ya yang mau diisi dan terbuka dengan kesempatan. Ya, kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat bisnis ini dengan pikiran yang terbuka, kalian akan menemukan buset ini bisnis gampang banget, semua orang bisa lakukan. Ya, makanya kita beri nama revolusi bisnis. Waktunya kita raih kebebasan finansial. Oke, kenapa dikatakan revolusi bisnis nih Daniel gitu ya? Jadi selamat datang Bapak Ibu di kelas ini di bisnis Swanghor.
ya, di bisnis Swanghor kita punya moto, keseharian kita adalah tempat kerja kita. Nah, ini maksudnya gimana sih gitu ya? Keseharian adalah tempat kerja. Keseharian adalah tempat kerja kita. Maksudnya gimana gitu ya? Kan kita biasanya kalau tempat kerja ya di kantor gitu ya. Kalau yang berjualan online tempat kerjanya ya di toko-toko online ya, di platform online. Kok ini di Swanghor keseharian itu tempat kerja kita? Ya, di sini apakah ada yang pernah terpikir gitu ya bahwa ngopi aja, ngopi terus sikat gigi, ya terus ngepel-ngepel lantai, cuci baju, cuci piring, ternyata bisa hasilin income loh buat kita. Nah, tuh gimana ya kira-kira kalau ternyata kegiatan sehari-hari kita tuh bisa jadi tempat kerja kita. Nah, menarik ya pastinya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu dan teman-teman tidak perlu skill khusus. Ya, tidak perlu jadi seorang lulusan sarjana marketing, ya, tidak perlu jadi em, ini dan jadi itu. Semua orang ya bisa melakukan karena bisnis ini aman, ideal, ya ideal dalam arti semua tuh mengharapkan sesuatu yang ideal, betul nggak? Kita mau punya badan yang ideal, gitu ya, badan yang bagus, gitu ya. Terus kita mau apa lagi? Pokoknya setiap hal kita mau yang ideal lah, tidak berlebihan, ya, tapi juga nggak kekurangan. Jadi ideal gitu. Semua orang mendambakan sesuatu yang ideal ya, sempurna. Kemudian gratis. Nah, ini yang 3 poin ini aja deh dulu ya. Tidak perlu skill khusus. Karena apa? Karena aman, ideal, dan gratis. Bapak Ibu, ini gratis. Segratis-gratisnya. Ya. Oke. Nah, faktanya, ini sebelum kita masuk ke Swanghor ya. Faktanya, Bapak Ibu dan teman-teman. 90% dari pebisnis pemula gagal di tahun pertama. Ya, Daniel punya karena terlibat juga dalam apa edit video kesaksian-kesaksian Bapak Ibu yang sudah berhasil di Swanghor gitu ya. Melihat juga ya ternyata betul loh ini. Rata-rata kesaksiannya adalah sebelum ketemu Swanghor, bisnis yang dibangun itu bahkan dalam 1 tahun pertama itu gagal, tutup gitu ya, 90% gagal di tahun pertama. Bahkan bukan bukan tahun pertama lagi gitu ya, belum nyampe setengah tahun itu udah ditutup ya. Nah, kemudian dari fakta ini kita berangkat nih ya. Ternyata ada Bapak Ibu dan teman-teman bisnis 100% bebas resiko yaitu bisnis kita di Swanghor. Ya, ini semakin menarik ya karena 90% pebisnis pemula gagal di tahun pertama. Tapi Swanghor menawarkan bisnis 100% bebas resiko. Apa artinya kalau bebas resiko ya kita jangan takut gagal. Betul nggak? Karena nggak ada resikonya. 100% bebas resiko. Jadi tidak ada kata takut gagal di Swanghor. Ya, oke. Tadi Daniel sebutin Swanghor, Swanghor. Ya, siapa sih Swanghor? Jadi Swanghor ini Bapak Ibu sudah ada sejak 38 tahun yang lalu ya di Taiwan. Dan di Indonesia sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Ya, tapi mungkin sebagian besar dari kita gitu, apalagi di luar sana gitu ya, mungkin nggak tahu ya, kok ada sih Swanghor di Indonesia ya karena padahal katanya udah ada 20 tahun yang lalu loh. Ya, tapi kok saya bahkan baru dengar ya tadi dan lihat ada yang baru pertama kali hadir. Mungkin juga baru tahu ya tentang Swanghor ini. Jadi eh 18 tahun ya, jadi dua tahun yang lalu ya dan 18 tahun ke belakang Swanghor sudah ada di Indonesia. Tapi yang menjalankan adalah dokter-dokter herbal. Ya, jadi produk-produknya tetap berjalan, tapi belum ada nih penggerak dari bisnis Wanghok itu sendiri. Nah, di 2 tahun yang lalu, Kak Vita itu diamond kita, ya kakak kita yang luar biasa, itu menangkap visi ini, menangkap hatinya dan melanjutkannya di Indonesia. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu dan teman-teman, kita ibaratnya tuh generasi pertama yang mengenal Wanghok di Indonesia. Ya, ini perusahaan sangat baik, sangat kuat, 38 tahun di dunia, tidak pernah merubah sistem. Ya, ini sangat luar biasa. Dan di Indonesia sendiri sudah ada 6 cabang plus satu ya, cabang terbaru di Surabaya. Nah, ada di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Tanjung Balai, Batam, Palembang, dan Surabaya. Dan Daniel percaya 2026 ini akan semakin luas lagi kantor-kantor cabangnya di Indonesia. Jadi, ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang menarik itu em,
sudah berhasil, sangat berhasil di Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Jadi di semua negara ini tuh sangat berhasil ya perusahaan solar. Itu menunjukkan apa? Bahwa semua, semua orang bisa melakukan dan sudah teruji keberhasilan bisnisnya. Ya, oke. Kemudian terus mungkin ada yang bertanya gitu ya, ini perusahaannya legal nggak? Aman nggak gitu? Jangan-jangan perusahaan bodong atau hoax atau scam gitu ya. Di sini kita mengklaim perusahaan ini adalah perusahaan legal. Ya, dari mana klaimnya? Karena kita punya sertifikat internasional, bahkan juga sertifikat nasional di Indonesia sendiri ya. Di ini Janila hanya sebutkan beberapa. Kita punya APLI, kemudian kita punya ISO untuk dari segi pabrik, kemudian sertifikasi halal untuk produk, kemudian GHP. Ya, ini untuk proses produksi. Jadi, semua sertifikasi itu kita sudah punya di Indonesia. Jadi, bisnis ini adalah bisnis yang terjamin legalitasnya, Bapak Ibu dan teman-teman ya, bukan bisnis kaleng-kaleng. Sudah ada 38 tahun di dunia ya, dan sekarang kita mengenal di generasi awal ya, masih sedikit sekali yang tahu tentang soal. Jadi ini potensi bisnisnya begitu sangat besar di Indonesia. Kemudian produk kita juga 100% ramah lingkungan. Ya, oke. Nah, sekarang Daniel mulai masuk ya ke penjelasan tentang apa yang Swanghor tawarkan. Ya, kalau misalkan Daniel tanya nih ke Bapak Ibu dan teman-teman ke 656 ya, em, yang hari ini hadir ya. Kalau ada franchise gratis ya dengan potensi income-nya itu 46 juta per bulan ya, hanya dari mengubah uang jajan bulanan. Mengubah ya, Bapak Ibu, bukan menambahkan. Jadi hanya mengubah aja uang jajan bulanan kita bisa menjadi income tanpa batas. Nah, ini luar biasa bukan? Ya, coba kita baca sekali lagi ya. Franchise gratis, potensi income 46 juta per bulan hanya dengan mengubah uang jajan bulanan jadi income tanpa batas. Income tanpa batas. Berapapun yang Bapak Ibu pengen dapetin ya di Swanghor, Bapak Ibu bisa dapatkan. Ya, hanya dengan mengubah uang jajan bulanan. Bapak Ibu. Ya, ini bisnis sangat luar biasa. Sangat luar biasa sederhana. Nah, kenapa kita bilang ini revolusi bisnis? Karena yang kita perlu lakukan itu hanya tiga hal, Bapak Ibu dan teman-teman. Pertama adalah use the product. Kita pakai produknya, kemudian kita share the product. Kita bercerita apa sih yang kita rasakan dari produknya Swanghor. Ya, atau kita bisa bisa bercerita tentang bagaimana bisnis di Swanghor menolong kita. Intinya kita bercerita. Kemudian yang ketiga, dari kita menggunakan, kita bercerita, membagikan. Yang terakhir adalah earn the income atau kita dapetin income-nya. Ya, jadi hanya melakukan tiga langkah ini aja, Bapak Ibu. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah banyak-banyak. Pakai produknya, bercerita tentang produk atau bisnisnya, kemudian dapatkan penghasilan Bapak Ibu. Yang tadi 46 juta per bulan, bahkan plus-plus tanpa batas. Ya, oke. Kenapa kita sebut revolusi bisnis? Pertama, tadi dari ngopi, dari sikat gigi, ngepel lantai, dari gaya hidup kita, keseharian kita, itu bisa jadi income, bisa jadi pendapatan buat kita. Kemudian, siapa aja bisa lakuin. Ya, siapa yang tidak bisa sikat gigi, gitu ya. Siapa yang nggak bisa ngopi. Ya, semuanya ibu-ibu rumah tangga ngepel, rumah tangga, cuci piring. Ya, jadi semua itu bisa melakukan di bisnis ini. Ya, kemudian siapa yang tidak bisa bercerita. Kita semua suka bercerita, walaupun wujudnya berbeda-beda ya. Mungkin ceritanya ada di media sosial, ada yang ceritanya langsung, ya ada mungkin yang berceritanya lewat catatan. Tapi intinya kita semua bisa bercerita. Kemudian yang ketiga, potensi income tidak terbatas. Jadi berapapun yang Bapak Ibu mau dapatkan, semua bisa didapatkan di soal. Ya. Franchise gratis, nol resiko, tapi returnnya luar biasa. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah lama di dunia bisnis, kalau melihat bisnis ini, akan juga terheran-heran gitu ya. Kok bisa sih dibikin sistem maksimal ini gitu ya. Membuat kita yang menjalankan itu tidak punya resiko, tapi bisa mendapatkan return yang tinggi. Dengan franchise-nya gratis. Bapak Ibu, apa maksudnya franchise gratis sih Daniel gitu? Franchise apa nih yang gratis?
kita di Swanghor itu disediakan produk, Bapak Ibu, disediakan sistem, disediakan fasilitas. Fasilitas demi dalam arti apa? Dalam arti kita nggak perlu lagi punya kantor, nggak perlu lagi punya gudang, nggak perlu lagi punya driver. Ya, karena semuanya Swanghor sudah sediakan. Ya, kita tidak perlu lagi uji coba buat produk. Ya, kebanyakan dari kita mungkin sangat idealis, masih mau buat produk sendiri, tapi ketika coba gagal. Di Selangor produknya udah 38 tahun dan berhasil. Jadi produk kita nggak usah buat lagi. Sistem, kita nggak perlu pusing lagi bagaimana gaji orang, bagaimana menjalankan suatu bisnis, karena pola kerjanya sudah ada dan luar biasa bisa dilakukan. Ya, fasilitasnya juga. Ya, dari fasilitas secara bisnis maupun fasilitas secara kita yang menjalankan. Ya, semua sudah disediakan oleh Swanghor dan diatur. Kita tinggal berjalan aja gitu, Bapak Ibu. Ibaratnya di depan kita nih udah ada mobil BMW gitu ya. Kita tinggal naik aja gitu. Mobilnya udah ada. Oke. Kemudian ini yang menarik, poin 6. Tidak perlu stok barang. Nah, gimana tuh maksudnya ya? Tidak perlu stok barang ya. Kalau kalau Bapak Ibu lihat di sini ada use ya, gunakan, bagikan dan dapatkan income-nya. Tidak ada di sini syarat untuk stok barang. Ya, jadi di Swanghor kita tidak mengajarkan adanya stok barang. Kemudian ketujuh adalah kehebatan produk. Kenapa? Karena produknya itu adalah kebutuhan sehari-hari. Bapak Ibu nanti ya, Daniel akan jelaskan produk-produk apa aja yang Songhor punya. Apa keunggulannya produk sehari-hari itu repeat ordernya tinggi. Ya, karena kalau kita sikat gigi, ya odolnya pasti habis. Kalau kita ngepel, sabun cuci pelnya juga pasti habis. Ya, cuman tergantung frekuensi aja. Ada yang orang sehari ngepel 2 kali, 3 kali, ya kan sekali. Gitu ya. Tapi intinya produknya ini pasti orang beli setiap bulan. Repeat ordernya tinggi. Yang kedelapan, tidak ada wajib belanja. Wah, ini luar biasa ya. Tidak ada wajib belanja, tapi bonusnya tetap keluar. Jadi nanti kita mengenal ada kata bonus atau komisi. Ya, kita tidak diwajibkan untuk berbelanja. Ya, di sini dalam arti kita kalau tidak berbelanja tidak dapat bonus, gitu ya. Nah, ini kita tidak mengenal hal ini di Swangport. Ya, kemudian perusahaan kuat dan sangat komitmen 38 tahun tidak pernah merubah sistemnya. Ya, sistem apapun ya, baik dari segi produk, kemudian sistem bisnisnya terutama tidak pernah berubah. Kemudian yang ke-10 juga Daniel sangat suka, itu bisa menolong banyak orang dan komunitas. Ketika Bapak Ibu dan teman-teman paham ya, pakem-pakemnya bisnis ini, paham dasarnya aja dulu ya. Ini bisnis bisa membantu banyak orang ya, membantu siapa siapa yang kita kenal gitu ya. Karena apa? Karena bisnisnya gratis, semua orang bisa melakukan. Em, jadi kita bisa bercerita ini ya tentang Songhor ini ke banyak orang. Kemudian komunitas yang suportif. Kita di sini di bawah naungan Indo 1 ada founder-founder yang luar biasa, ada Bapak Ibu dan kakak-kakak manajer yang luar biasa yang siap menolong kita kalau kita punya pertanyaan. Iya, jadi di sini kita tidak sendiri ya. Kita nggak perlu buat konten sendiri karena semua materinya, semua foto-fotonya itu sudah ada. Ya, kita bisa minta, terus kita bisa share dimanapun kita bisa share. Ya, apakah di WhatsApp, di manapun bisa. Jadi di sini komunitasnya sangat suportif dan sangat sehat, sangat sehat. Ya, ini yang paling penting. Kita nggak mau dong ya bekerja dengan perusahaan atau rekan-rekan yang tidak suportif dan tidak sehat. Ya, kemudian yang ke-12 adalah bisnis ini bisa diwariskan. Nah, ini juga kalau kita sebagai seorang pembisnis atau kita berharap kita punya bisnis, gitu ya, kita berharap bisnis itu bisa diwariskan. Ya, tapi pada kenyataannya tidak semua bisnis loh Bapak Ibu bisa diwariskan. Ya, kita sudah berhasil membangun sebuah bisnis. Tapi apakah bisnis itu bisa berhasil juga ketika kita lanjutkan ke generasi di bawah kita, ke anak kita gitu ya, ke cucu kita? Belum tentu juga ya. Atau mungkin ketika tidak ada penerus bisnis itu harus tutup, harus hilang, income-nya jebret hilang. Gitu. Tapi di Selangor enggak. Ketika Bapak Ibu bisa membangun bisnis ini gitu ya, bisnis ini bisa diwariskan. Gitu. Nanti Kak Vita akan bercerita juga ya bagaimana bisnis ini bisa diwariskan ke eh, generasi-generasi di bawah kita gitu. Ya, jadi 12 poin ini menjadi
revolusi bisnis ya. Dari sesuatu bisnis yang unik yang Daniel percaya belum pernah kita temukan juga di luar sana. Kemudian kita punya 5 gerakan revolusi bisnis. Tadi kan kenapa ya kenapa kita sebut Songhor ini adalah revolusi bisnis. Sekarang kita punya 5 gerakan. Gerakan yang pertama adalah gaya hidup menjadi bisnis. Ya, ini Daniel sudah sebutkan berkali-kali dengan harapan kita semua paham. Kita punya bisnis nggak perlu dari sesuatu yang ribet-ribet gitu ya, tapi dari gaya hidup kita aja, dari ngopi, gosok gigi, ngepel lantai, cuci piring, itu bisa menjadi bisnis. Yang kedua, kita sangat bisa meraih kebebasan finansial. Ya, ini kan kata-kata yang sangat semua orang pengen gitu ya, kebebasan finansial. Tapi benar nggak sih yang kita jalankan sekarang itu bisa membawa kita kepada kebebasan finansial? Kalau bisa, berarti kita harus lihat bagaimana bisanya. Di Swanghor nanti kita akan kasih unjuk kenapa Swanghor itu bisa membawa kita meraih kebebasan finansial. Ya, yang ketiga, pensiun berkualitas. Ya, di sini Bapak Ibu dan teman-teman, Daniel yakin kita punya semua pengen ketika pensiun itu pensiunnya berkualitas. Berkualitas dalam arti apa ya? Jadi nggak ngomongin mimpi yang besar-besar gitu ya. Ketika pensiun kita bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi pasti semua pengen ya ketika kita di masa pensiun itu kita tidak meminta ya atau tidak mengemis-ngemis bantuan dari orang lain gitu ya. Itu sudah salah satu kategori berkualitas. Bapak Ibu dan teman-temannya, kita punya sesuatu yang kita bisa andalkan ketika kita pensiun gitu ya. Kemudian contohnya apa nih gitu ya? Banyak di masa-masa pensiun itu kita pengen traveling gitu ya. Traveling, tapi ketika kita punya uang pun gitu ya, belum tentu kita juga bersedia untuk traveling gitu ya, jalan-jalan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di Swanghor ya ketika kita membangun bisnis ini, kita bisa traveling secara gratis. Setiap tahun kita diberikan fasilitas untuk traveling atau jalan-jalan secara gratis ya. Luar biasa loh di Swanghor ini ya. Tadi udah nggak ada resiko, kemudian tidak perlu, tidak ada wajib belanja gitu ya, tidak perlu stok barang, tapi bisa membawa kita kepada pensiun yang berkualitas, bahkan traveling gratis, jalan-jalan gitu ya ke luar negeri gratis bersama pasangan pastinya ya, nggak sendirian loh Bapak Ibu fasilitasnya. Oke, dan yang kelima adalah kita bisa tumbuh sehat saat berbagi. Nah, ini poin sangat penting ya Bapak Ibu karena di bisnis Wanghor kita harus punya motivasi. Kita itu pengen juga ya kita pengen kita tuh sukses bukan sendirian. Ya kita pengen sukses bersama-sama. Gitu ada ketika kita mencapai sesuatu kita pengen orang lain juga capai. Ya, jadi dengan kita berbagi, kita di Wanghor ini menjadi tumbuh lebih hebat. Lebih hebat lagi. Jadi tidak ada yang berhasil di Wanghor itu sendirian. Ya, jadi ketika orang itu berhasil, kita berhasil bersama-sama juga dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, di sini hebatnya Swanghor. Jadi Bapak Ibu perlu paham 5 gerakan ini. Satu, gaya hidup menjadi bisnis. Dua, kita bisa meraih kebebasan finansial ya di Swanghor. Tiga, kita bisa menciptakan atau membangun pensiun yang berkualitas. Keempat, kita bisa dapat fasilitas traveling gratis. Yang kelima, kita bisa menjadi tumbuh lebih hebat saat kita berbagi. Luar biasa ya gerakan revolusi bisnis ini. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Sebenarnya step-step apa sih di Swanghor yang perlu kita lakukan? Itu hanya 3, Bapak Ibu dan teman-teman. Pertama, kita pakai produknya. Use the product ya. Gunakan, di sini Daniel bilang ganti produk ya ke bisnis kita sendiri di Swanghor. Jadi di bisnis di Swanghor ini kan kita diberikan produk ya Bapak Ibu secara gratis. Kita nggak perlu lagi R&D dan lain-lain ya. Semuanya sudah disediakan gratis. Nah, kemudian kita tinggal alihin aja nih kebutuhan kita yang biasanya kita belanja di luar, itu kita alihin ke produk kita sendiri, ke Swanghor. Ya. Kemudian yang kedua kita bercerita. Setelah kita gunakan, kita tahu produknya bagus, kita tahu bisnisnya bagus, kita bercerita. Ya, bagaimana produk ini menolong saya, ya. Jadi ini ya udah bercerita tentang kebaikan aja. Bagus kan ya, Bapak Ibu ya, kita bercerita tentang kebaikan gitu. Kemudian yang ketiga dengan melakukan step ini terus-menerus ya kita bisa mendapatkan income, earn the income. Oke. Nah, use tadi yang udah jelaskan
apa yang bisa kita gunakan di Swanghor? Ya, total ada 27 produk, Bapak Ibu. Tapi Daniel nggak akan jelaskan ini semuanya secara satu persatu. Tapi secara garis besar kita punya produk minuman. Ini kopi juara sesuai namanya. Kopi ini benar-benar juara. Ya, karena nanti akan Daniel jelaskan kenapa kopi ini sangat juara, sangat bagus. Oke, kemudian perawatan diri ada dari sabun, sampo, obat cuci, sabun cuci muka, dan yang juaranya lagi adalah pasta giginya. Ya, jadi di sini semua produknya bagus, tapi kita punya dua juara. Pertama adalah kopi dan kedua adalah Greenzy. Greenzy ini adalah pasta gigi luar biasa bagus, hebat. Ya, yang ketiga adalah produk perawatan kulit untuk skincare ya, seperti sunscreen, kemudian pelembab, kemudian makeup remover ya, penghapus makeup ya, dan lain-lain. Jadi produk perawatan kulit kita punya, produk perawatan diri dari ujung rambut sampai ujung kaki kita punya, ya kita juga punya produk minuman yang luar biasa hebat yaitu SH Juara Cafe. Kemudian produk kesehatan juga kita punya. Ada protein ya buat yang suka nge-gym ya atau suka olahraga butuh protein tambahan kita punya. Fibernya juga luar biasa yang minum sampai hari ini. Kemudian produk Ganoderma. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang punya kebutuhan khusus terkait kesehatan ya kita juga ada Ganoderma. Apa itu Ganoderma? Di slide berikutnya dan akan jelaskan. Yang ke yang terakhir adalah produk perawatan rumah tangga ya. Jadi ngepel, kemudian cuci piring, cuci baju itu kita punya juga produk di Sahur dan ini juga tidak kalah luar biasanya. Pertama itu kopi SH Juara. Kopi ini 100% biji berkualitas ya, tinggi dari Brazil. Tanpa pengawet, tanpa penyebab rasa, tanpa pewangi ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu minum dan sini dan yakin juga udah banyak banget yang merasakan ya betapa hebatnya kopi ini karena mengandung Ganoderma. Nah, Ganoderma ini Bapak Ibu adalah jamur yang dipakai sejak 2000 tahun yang lalu di kerajaan. Ini bukan sembarang jamur ya. Nah, ini adalah jamur yang luar biasa karena apa? Karena fungsinya adalah mengatur imunitas tubuh kita. Ya, yang terpenting di tubuh kita ini adalah imunitas kita. Kalau imunitas kita lemah, itu kita gampang ya terserang penyakit. Tapi kalau imunitas kita terlalu tinggi, apa yang terjadi? Ada kondisi namanya autoimun. Ya, jadi tubuh kita terlalu reaktif gitu ya. Dan Ganoderma ini fungsinya adalah menyeimbangkan. Ya, jadi yang untuk yang terlalu tinggi itu diturunkan, yang terlalu rendah dinaikkan. Ini fungsi Ganoderma, ya luar biasa hebat. Jadi ketika Bapak Ibu minum kopinya, Bapak Ibu dan teman-teman sedang menginvestasikan kesehatan. Karena apa? Karena menabung Ganoderma di tubuh kita. Ya, ini sangat baik. Ya, dan ini dari segi apoteker, ya dari segi kesehatan, sangat merekomendasi Bapak Ibu dan teman-teman untuk minum kopi ini. Ya, kemudian apalagi yang luar biasanya? Menggunakan krimer dari minyak kelapa berkualitas. Jadi bukan krimer-krimer di luar sana ya yang bikin jantung kita tuh tersumbat. Ini minyaknya, krimernya dari minyak kelapa berkualitas. Ya, baik, sangat baik untuk jantung. Kemudian, apalagi kandungan kafeinnya, Bapak Ibu dan teman-teman, hanya 100 miligram. Ya, jadi di sini yang biasanya minum kopi itu mual, muntah, deg-degan, pusing, ya, dan lain sebagainya itu cobain minum es Hajora Cafe ini luar biasa karena Daniel berangkat kecintaan Daniel terhadap Swanghor juga dari kopinya gitu ya dan mungkin pengalaman itu nanti bisa diceritakan di sesi berikutnya ya Bapak Ibu dan teman-teman ya tapi ini kopi luar biasa hebat sudah beredar di 7 negara khasiatnya sudah 20 tahun teruji dan sebelum di launching sudah diuji selama 4 tahun ya Daniel nggak menemukan nih ya kopi mana yang diuji selama 4 tahun sebelum di launching ya kan kalau mau launching kopi udah launching gitu ya maksudnya kita ya udah kita sebarkan aja di pasar gitu ya nggak ada ujian penelitian selama 4 tahun tapi Es Hajor Cafe itu eh, detail itu ya sampai menguji kopi ini 4 tahun sebelum di launching. Oke, yang kedua apalagi nih yang luar biasa produknya juga Daniel pegang di sini yaitu adalah Odol Green Tea. Ini Bapak Ibu dan teman-teman luar biasa kesaksiannya sangat-sangat banyak ya. Kalau dari Daniel sendiri itu Daniel saksikan sendiri di Mama ya. Mama itu eh, kalau sikat gigi suka berdarah gusinya ya. Tapi semenjak pakai Greenzy ini ya itu udah sama sekali tidak berdarah lagi. Jadi sampai sekarang kita selalu pakai Greenzy.
Ya udah nggak mau lagi sih pakai-pakai yang lain. Kenapa juga kita mau pakai? Karena 100% alami ya. Bapak Ibu kandungannya apa ada nano ganodermanya. Jadi jamur tadi itu yang sangat luar biasa itu dimasukkan ke dalam pasta gigi. Nah, inilah yang membuat pasta gigi kita Greenzy ini bisa mengatasi ya membantu mengatasi permasalahan kulit ya. Nanti Bapak Ibu banyak kesaksian-kesaksian melihat bagaimana odol ini ya membantu sangat banyak kondisi. Kemudian ada ekstrak miswak, neem ya, kemudian ada aloe vera atau lidah buaya. Kemudian hijaunya itu dari klorofil Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat odol ini warna hijau itu bukan pewarna ya, pewarna kimia ya, tapi klorofil dan tidak mengandung fluoride. Ini yang paling penting ya, Bapak Ibu tidak mengandung fluoride. Karena fluoride itu jika kita pakai terus-menerus, apalagi tertelan itu berbahaya ya. Makanya odol ini, Greenzy ini, pasta gigi Greenzy ini bisa dipakai oleh semua kalangan, dari anak-anak, orang dewasa, kakek nenek, semua bisa pakai ya. Kemudian tidak mengandung bahan petrokimia ya, yaitu apa yang paling berbahaya itu adalah fluoride. Ya, jadi Bapak Ibu satu pasta gigi ini ya harganya itu adalah 60.000 isi 100 gram, tapi nilainya itu tidak 60.000 Bapak Ibu. Nilainya ini bisa hampir ratusan ribu, 500.000, mungkin hampir 1 juta karena menolong, bukti nyatanya menolong banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita gitu ya, dari sakit-sakit kulit yang wah luar biasa lah, dari yang luka bakar, luka potong, ya, luka yang lain itu terbantu loh dengan odol Rizdi ini. Jadi ini luar biasa ya, satu odol untuk semua manfaat. Ya, oke. Itu terkait dua produk juara kita ya. Pertama SH Juara Cafe dan dua odol Greenzy. Oke, tadi Daniel sempat bilang kan ya, 3 step. Pertama use, pakai. Kedua share, cerita. Oke, mulai dari mana bercerita ya? Kita bisa bercerita setelah kita pakai, kita wah iya nih bagus nih produknya ya, semua orang harus tahu. Nah, kita bisa cerita ke teman-teman ya dengan cara yang sederhana, ke keluarga, orang-orang terdekat aja dulu. Ya, kita bisa mulai online lewat WhatsApp, kemudian lewat Instagram, lewat TikTok. Kalau misalnya kita anak-anak muda, terus kita punya talenta gitu ya buat bikin konten, kita bercerita lewat konten kita. Ya, kemudian banyak juga yang menjalankan secara offline. Jadi ketemu langsung ya, cerita sama orang di sini janjian dan sebagainya. Jadi yang manapun dengan cara apapun Bapak Ibu dan teman-teman itu kita bisa bercerita. Tapi poin yang terakhir nih yang perlu kita lakukan adalah kita perlu bercerita dengan tulus, jujur, dan respect. Ya, maksudnya apa? Karena kalau kita bercerita itu tidak tulus, dengan motivasi-motivasi tertentu, orang yang kita ceritakan juga pasti berasa gitu ya. Ah, ini orang apa nih gitu ya. Jadi kita perlu cerita dengan tulus. Kedua, jujur. Makanya kenapa di Swanghor kita punya prinsip use the product. Karena dengan kita pakai produknya, kita bisa bercerita dengan jujur ya tentang khasiatnya, tentang rasanya, ya tentang apalagi tentang bisnisnya, ya semua perlu kita ceritakan dengan jujur, Bapak Ibu. Ya karena jujur ini juga orang bisa melihat kita tuh jujur atau berbohong. Kemudian ketiga adalah respect. Ketika kita bercerita, terus orang nggak tidak menganggap cerita itu cerita yang baik gitu ya, ya udah nggak apa-apa kita respect ya dengan keputusan orang lain ya kita mungkin ajak mereka berbisnis tapi mereka belum mau ya kita jangan sakit hati Bapak Ibu jangan jangan paksa juga ya kita perlu respect karena dengan 3 hal ini eh, kita sebagai ini adalah kebutuhan dasar manusia kita kita senang kalau lihat orang tulus kita senang kalau lihat orang jujur kita senang kalau kita di respectin juga dengan orang lain ya jadi kita bisa bercerita dengan cara-cara ini. Oke, dan ini yang sangat luar biasa. Ya, tadi jadi cerita eh, kenapa bisa tanpa stok barang, tanpa ada wajib pembelian untuk mencairkan bonus gitu ya, tapi bonus tetap bisa keluar. Ya, gimana prinsipnya sih Daniel gitu ya? Inilah Bapak Ibu ya, keunggulan dari bisnis Wanghor. Satu, satu, satu. Ya, satu, satu, satu ini sangat luar biasa dan kita aja bahkan udah bisa nih ingat di luar kepala selesai kelas ini gitu ya. Saking gampangnya prinsip satu 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 ini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jadi di sinilah letak kita bisa earn the income. Ya, setelah kita pakai, setelah kita bercerita, cara kita mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang di Songhor seperti apa? Ya, pertama setelah kita pakai, ya,
Step pertama adalah kita belanja. Belanja mengalihkan ya, mengalihkan pengeluaran kita di luar sana, ya kita alihkan ke produk kita sendiri. Cukup itu aja ya. Satu produk ini contohnya Bapak Ibu di sini adalah kopi. Kopi setiap produk kita tuh ada poinnya. Ya poinnya namanya PV. Jadi satu kotak kopi itu poinnya 28. Ya kita konsumsi untuk kita sendiri aja. Ya, bukan untuk kita jual lagi atau dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya kemampuan itu silahkan, tapi prinsip sederhana Swanghor adalah cukup satu. Kita menggunakan satu kotak kopi per bulan. Kemudian kita satu. Berikutnya adalah kita ajak satu mitra per bulan. Ya, mitra itu dalam artian kita mengajak orang lain itu pakai produknya. Kita ngopi bersama gitu ya, atau kita sikat gigi bersama ya. Kalau di sini simulasinya dengan kopi, kita ajak orang ngopi satu kotak per bulan, dan kita duplikasikan itu bersama-sama dengan orang yang kita ajak setiap bulan. Ya sampai di bulan ke-13, yaitu setelah 1 tahun kemudian, pendapatan kita sudah ada di 46 juta per bulan. Ini kan luar biasa hebat, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, kita ngopi satu kotak kopi buat kita sendiri. Kita ajak lagi satu orang. Kita bersama-sama ngelakuin komitmen itu, ngelakuin itu terus setiap bulannya, diulang lagi, diulang lagi. Ya, kita minum satu kotak kopi lagi, kita ajak satu orang lagi. Begitu juga dengan orang-orang yang kita ajak. Ya, ajak ngopi. Di bulan ke-13, 46 juta per bulan, Bapak Ibu. Ini bersih loh ya, kita nggak perlu gaji karyawan, ya, nggak perlu pusing mikirin pengiriman, nggak usah pusing mikirin paket, ya, ngepek-ngepek barang, nggak usah pusing, wah udahlah, ini jauh dari kepusingan-kepusingan itu. Sederhana sekali, satu, satu, satu. Hanya dari satu produk. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu punya impian? Oke, Daniel, saya punya impian 100 juta per bulan. Gimana caranya? Sama, satu, satu, satu juga. Ya, tapi satu yang pertama adalah kita mengalihkan ya, mengalihkan belanja-belanja kita di luar sana itu lebih dari satu produk. Jadi total 100 poin per bulan. Ya, Bapak Ibu bisa ganti kopi di luar sana dengan kopi Esa Juara, ganti odol yang biasa kita beli di luar sana dengan odol Greenzy. Kemudian kita bisa ganti lagi pembersih rumah tangga gitu ya. Kita ganti dengan eh, pembersih Eko di Swanghor. Jadi hanya menukar saja. Dan satu berikutnya adalah kita juga mengajak orang lain menukar. Ya, menukar dari produk-produk yang tidak menghasilkan di luar sana yang tadinya kita cuma pakai doang buat diri kita sendiri. Sekarang kita tukar dengan produk yang menghasilkan buat kita. Ya, ya kita ajak mereka dan duplikasikan juga itu ya satu satu satu. Satu yang ketiga adalah di bulan ke-13 pendapatan kita 100 juta per bulan. Ya, Bapak Ibu di sini nggak perlu ribet-ribet kita berpikir seperti apa, cukup satu satu satu. Ya, ini bisnis sangat sederhana sekali. Ya, tidak ada tadi tutup poin, tidak ada kewajiban untuk belanja untuk mencairkan bonus ya, tidak ada. Jadi luar biasa ya, Bapak Ibu. Kita bisa ingat ya satu 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 ini eh, pola kerja yang sangat luar biasa. Kalau kata salah satu narasumber kita kemarin adalah mengetahui pola kerja Soeharto ini seperti dapat durian runtuh. Nah, ini ada juga di sini ya Kak Dona, luar biasa. Oke, terus Daniel masih nggak masuk akal di saya. Masa satu 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 bisa 46 juta per bulan bahkan 100 juta per bulan. Ya, Bapak Ibu, inilah di sinilah ya. Ini hanya simulasi ya, Bapak Ibu, tidak menggambarkan kondisi yang eh, sesungguhnya ya. Tapi ini simulasi. Jika satu 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 dengan cara yang sederhana ini berjalan, bagaimana perhitungannya? Ya, contoh Bapak Ibu ya, di bulan pertama eh, di pertama ini adalah Anda, maksudnya kita ya. Kita baru pakai sendiri kopinya, oke lah. Nah, di bulan kemudian kita mulai bulan pertama kita ya. Hari ini Daniel konsumsi satu kotak, Daniel ajak Kavita. Ya, ajak Kavita konsumsi satu kotak juga. Jadi total 56. Kemudian di bulan berikutnya, oke, Daniel ajak satu orang lagi untuk yang lain gitu ya. Misalnya ngajak Kak Saida gitu ya. Kita ngopi deh. Yuk Kak Saida, kita ngopi yuk satu kotak per bulan gitu ya. Terus Kak Vita ngajak lagi. Ya, contohnya ngajak Kak Eri misalnya. Ngopi. Satu kotak per bulan. Dan itu kita duplikasikan terus, Bapak Ibu. Ya, masing-masing kita melakukan itu setiap bulan. Di bulan ke-13, penghasilan kita 46 juta per bulan.
luar biasa ya. Ini ya simulasi. Nah, ini adalah sistem perusahaan satu-satu-satu. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Bapak Ibu. Yang terjadi di lapangan adalah kalau kita, aduh Daniel, satu-satu itu buat saya kelambatan gitu ya. Saya mau lari. Satu bulan saya mau ajak 20, 30, wah gitu ya, semangat gitu ya. Untuk masing sama-sama kita pakai satu kata kopi. Di sini di lapangan yang terjadi Bapak Ibu ini adalah data real ya. Data real, nyata dan terjadi. Di bulan ke-11 income-nya sudah 111 juta. Ini terjadi di lapangan, Bapak Ibu. Jadi secara sistem, kita bahkan bisa mengalahkan sistem satu-satu-satu ini loh ya. Orang Indonesia itu kan terkenal dengan semangatnya, semangat 45 ya, semangat luar biasa. Jadi ketika dapat pola kerja satu-satu-satu, ini terlalu gampang gitu ya. Banyak yang berlari, berlari, berlari di bulan kedua udah dapat 1,8. Bahkan sekarang di bulan pertama gitu ya, bergabung sudah bisa mencapai 7 juta. Itu kan luar biasa sekali ya, Bapak Ibu. Dengan organik loh ya, tidak stok-stok barang dan lain-lain. Ya, pure aja kita pakai ajak, pakai ajak, pakai ajak. Ya, ini adalah data real. Sebelah kanan ini yang warna merah, total 2 member sprint, member Indonesia, gitu ya. Di bulan ke-11, 111 juta. Ini luar biasa, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Gimana lagi kita bekerja setelah 1 tahun bekerja gitu ya, kita langsung punya pendapatan 46 juta per bulan. Gitu ya, fokus bekerja satu perusahaan. Kalau kita masih mungkin SMA ya, atau mungkin kuliah baru lulus gitu ya, ya 1 tahun bekerja ya paling naik gaji 10% gitu ya. Tapi kalau di Swangho kita fokus bekerja selama 1 tahun kemudian, 46 juta per bulan itu sudah dijanjikan loh. Ya, ketika kita menjalankan satu-satu-satu. Ya, bahkan ada yang sudah membuktikan lebih cepat 111 juta dalam bulan ke-11. Ini luar biasa ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kemudian tadi kan Daniel bercerita gaya hidup itu bisa menjadi tempat kerja. Nah, di Songhao ini Bapak Ibu akan segera dibuka di Kota Medan, Jakarta, dan Surabaya sebuah kafe. Jadi, siapapun yang siapapun member Swanghorn yang sudah memiliki ID ya ketika em, belanja ngopi gitu ya, ngopi, makan kue, beli tumbler, beli gelas ya di kafe ini, poinnya itu akan tet 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 tet, naik ke atas atasnya ke kita gitu ya. Misalkan sekarang ini kita fokus jalankan Swanghorn, oke, aku ajak keluarga, aku ajak teman, aku kenalin ke ini, aku kenalin ke sana, ke sana, ke sana gitu ya. 2026 ketika kafe ini buka dan orang tersebut itu ngafe ya, datang makan minum kemudian ngobrol-ngobrol di sana gitu ya, itu poinnya naik ke kita loh, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, ini bisnis di mana lagi ada yang seperti ini gitu ya. Dan di 2026 kafe ini akan dibuka. Jadi selamat Bapak Ibu dan teman-teman ada di Songhor sebelum 2026 ya. Udah tahu nih bahwa bisnis ini tuh akan sangat-sangat booming di 2026. Jadi jangan sia-siakan kesempatannya. Ya, kita nggak perlu investasi bikin kafe. Ya, kemudian tidak ada resiko kita rugi karena kafe bukan kita yang buat. Kemudian tidak ada batasan. Setiap orang, setiap transaksi yang terjadi, poinnya tuh masuk ke kita. Tidak perlu skill, ya kan? Kita semua di sini jalan-jalan, betul nggak? Kita ajak keluarga kita ngopi, kita ajak teman-teman kita ngopi, gitu ya, di kafe-kafe mana gitu. Tapi kita juga nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita ajak mereka ngopi di kafe ini, makan kue di kafe ini, poinnya kita bisa dapat. Ya, poin di sini nanti akan jadi bonus. Ya, kemudian eh, semua fasilitas seperti live music, apapun itu semua sudah disediakan oleh Songhor. Jadi perusahaan ini berinvestasi betul-betul luar biasa kepada mitra-mitranya. Ya, kemudian di tempat yang elegan dengan cara yang elegan, kita nggak perlu jualan eh, jualan, ayo dong beli dong kopi aku dong, ayo dong kita beli dong odol aku dong gitu ya. Kita tidak berjualan di Swanghor ini Bapak Ibu dan teman-teman ya. Dengan keeleganan yang kita punya, kita ajak orang ngopi, itu disitulah kita bisa berbisnis luar biasa ya gitu. Jadi kita tidak perlu malu nih untuk bercerita tentang Swanghor ya. Dari kelas ini Bapak Ibu klik, oke, langsung kita lakukan satu-satu-satu. Ya, kemudian aman ya, safety ya. Bagaimana tidak aman? Karena kafe ini bukan kita yang bangun. Kafe ini Swanghor yang bangun. Kemudian ideal, kafenya bagus ya, bisnisnya luar biasa, semua orang bisa lakukan, sangat ideal. Ya, kemudian freedom, kita bebas. Ya, terlepas dari apapun yang kita lakukan sekarang,
kita masih kerja di kantor, masih bangun bisnis sendiri, masih kuliah, masih sekolah, bahkan mungkin ada di sini masih sekolah, kita bisa lakukan. Karena bisnis ini bisa dilakukan oleh siapa aja gitu ya, nggak terpatok. Oh, kalau misalkan aku masih punya mimpi nih Kak Daniel mau jadi arsitek, aku masih punya mimpi mau jadi apoteker, jadi dokter gitu ya. Jadi apakah aku harus menggugurkan mimpi aku? Enggak, teman-teman. Ya, di Swanghor ini dengan kebebasan yang kita miliki, fasilitas kebebasan ini, kita bisa kok sambil mencapai mimpi kita, kita menjalankan bisnis ini. Ya, luar biasa kan? Kita nggak perlu tiba-tiba ganti mimpi gitu ya. Dari awalnya dari ini beralih gitu. Nah, nggak, kita bisa menjalankan ini bersama-sama. Ya luar biasa kan. Seperti Daniel juga sekarang bersama-sama. Daniel Daniel nggak tiba-tiba lepas jabatan nggak jadi apoteker lagi gitu ya karena di Swanghor. Enggak. Daniel punya mimpi juga dan dia lakukan ini bersama-sama gitu. Oke. Nah, ini adalah waktu kita, ya, waktu yang terbaik, Bapak Ibu dan teman-teman. Tangkap bisnis ini dengan pikiran yang terbuka. Kita tahu bisnis ini bukan bisnis yang abal-abal gitu ya. Ini bisnis yang luar biasa baik, legal, bisa kita jalankan, siapapun bisa jalankan. Jadi, mulailah Bapak Ibu dan teman-teman, kita mulai langkah satu-satu-satu, ya. Dengan cara apa? Langkah mulainya adalah registrasi sekarang, ya, gratis. Bapak Ibu bisa mendapatkan member atau franchise ini gratis dengan cara menghubungi orang yang mengajak Bapak Ibu dan teman-teman selepas kelas ini. Ya, dengan prinsip satu-satu-satu kita dapatkan 46 juta per bulan ya di bulan ke-13. Oke, mungkin Daniel akan tutup dengan satu cerita, cerita singkat aja Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi suatu hari gitu ya, ada satu orang yang rajin beribadah, rajin berdoa gitu ya. Nah, dia selalu berdoa pada Tuhannya gitu ya. Eh, Sangat dekat gitu ya, sangat rajin beribadah. Nah, suatu hari datanglah musibah gitu ya. Musibah datang yaitu hujan yang sangat besar. Ya, hujan gede banget nih, Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian mulailah ternyata rumahnya itu ada potensi kebanjiran. Ya, jadi 1 jam pertama satu mata kaki gitu ya. Dia berdoa, eh, Tuhan tolong bantu saya gitu ya. Ini hujannya gede banget gitu. Saya takut kebanjiran gitu ya. Nah, kemudian setelah saya berdoa 2 jam kemudian, nah air itu makin tinggi dong ya, makin jadi 1 lutut. Nah dia berdoa lagi gitu ya. Tuhan, ini airnya udah 1 lutut loh, udah selutut saya loh gitu. Saya percaya Tuhan pasti bisa bantu saya, pasti tolong saya gitu ya. Nah, kemudian setelah saya berdoa, ada orang bawa kapal karet gitu ya, lewat ke depan dia. Ayo, Dek, naik sini ikut saya. Gitu ya, kita evakuasi gitu ya, pindah. Terus orang ini bilang apa? Oh, nggak usah, Pak. Terima kasih. Saya yakin Tuhan saya akan tolong saya. Jadi Bapak duluan aja, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa gitu ya. Oh, oke, Dede, gitu ya. Bapak yang pertama lewat gitu. Oke. Terus hujan masih terus turun. Kemudian orang ini berdoa lagi ya. Karena sudah satu dada nih, Bapak Ibu teman-teman airnya gitu ya. Berdoa lagi, Tuhan, tolong saya dong. Ini airnya semakin tinggi nih. Udah satu dada saya loh ini airnya gitu. Nah, terus selesai berdoa, ada lagi perahu karet kedua gitu ya. Dek, ayo naik sini. Ini tuh udah akan makin tinggi loh airnya. Gitu ya. Nah, terus orang ini jawab, Bapak Ibu, teman-teman. Oh, nggak apa-apa, Pak, nggak usah. Saya percaya kok Tuhan saya pasti akan tolong saya. Gitu. Kemudian perahu keduanya lewat. Gitu ya. Bapak ini, oh oke deh, nggak apa-apa, lewat gitu. Nah, kemudian orang ini berdoa lagi dong ya, karena hujan makin gede, berdoa lagi. Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Akhirnya dia naik ke atas genteng, karena ini udah semakin tinggi, ya udah makin tinggi di rumah dia, dan naik ke tempat terakhir, yaitu di atas gentengnya. Dia berdoa lagi. Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Gitu. Kemudian setelah selesai berdoa, Bapak Ibu teman-teman, ada helikopter datang, gitu ya. Ayo sini, naik. Gitu ya, saya turunin tangga ya ke kamu sama orang. Kamu tinggal grab aja tangannya, kamu tinggal ambil aja tangannya, terus kamu ikut saya. Kita evakuasi, gitu ya. Nah, eh setelah melihat helikopter itu dan ditawarin untuk naik, orang ini bilang, oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Saya percaya Tuhan saya pasti tolong.
gitu. Bapak nggak apa-apa lewat aja gitu, nggak apa-apa lewat aja gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di akhir? Akhirnya orang ini tenggelam ikut bersama banjirnya, beserta rumah-rumahnya gitu ya. Nah, di sini Daniel juga nggak tahu gitu ya seberapa kita tuh sedang berdoa gitu, berdoa sama Tuhan, minta pertolongan gitu ya. Nah, ketika Swanghor ini datang, kita mau nggak? Ya, siapa tahu ini adalah pertolongan yang terakhir yang Tuhan sudah sediakan. Ya, buat kita ambil loh. Tangganya sudah diturunkan, helikopternya sudah datang, tangganya sudah ada orang yang menawarkan gitu ya dari atas gitu. Ayo, ambil tangan saya gitu. Nah, kita mau nggak sih tinggal ambil gitu? Karena kita tahu ini tujuannya untuk menyelamatkan kita. Ya, ini adalah bentuk Tuhan menolong kita dan nantinya kita juga bisa ya menolong orang-orang di sekitar sana. Ya, jadi eh, Bapak Ibu dan teman-teman yang hari ini hadir, kalau ternyata kelas hari ini tuh menggerakkan hati kita gitu ya untuk sepertinya sih ini betul-betul ya cara Tuhan mau menolong saya dan menolong orang lain. Kita ambil kesempatannya. Gratis dan perusahaan ini bukan perusahaan main-main dan akan semakin besar di 2026. Ya, kiranya sekian aja yang Daniel bisa sharingkan. Semoga bermanfaat ke Bapak Ibu dan teman-teman. Bersama Indosatu kita